Shalom, Jemaat Kristus yang berbahagia. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Surya malaikatmu mengitari tatamu, ladang gunung lembah hijau, suara ombak dan deru, marga satwa pun bernasmut memuliakan namamu. Tuhan Allah Maha Kudus, ampunilah dosaku. Hati jiwaku bersyukur karena kemurahan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi semua umat-Mu, agar semua jemaat-Mu menghayati kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin.
hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Ajar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Ajar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan minggu ini yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14, demikian bunyinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di hadapan-Mu, Yesus, betapa hina diriku karena banyaknya dosaku. Di hadapan-Mu, Yesus. Di hadapan-Mu, Yesus, ku menyembah dan berteduh, memohon pengampunan-Mu. Di hadapan-Mu, Yesus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Marilah kita membaca epistel minggu ini yang tertulis di kitab Wahyu pasal 21, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kita membacanya secara bergantian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Kita sama-sama di ayat yang terakhir. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, kudus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo Reset Sutoyo, Minggu 16 April 2023. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Quasimodo Geneti. Topik minggu, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Kedua, anak lahir. Kamis, tanggal 23 Maret 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Triman Purba dan Ibu Deborah Evina Banjarnahor, sektor Mayasari. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ketiga, Kompen Pendeta HKBP Sedistrik 8 DKI Jakarta. Senin 17 April 2023 akan dilaksanakan Kompen Pendeta HKBP Sedistrik 8 DKI Jakarta mulai jam 10 WIB bertempat di HKBP Resort Kernolong, Jakarta Pusat. Keempat, pertukaran mimbar guru sekolah minggu. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan pertukaran mimbar guru-guru sekolah minggu. Adapun jadwal pelayanan tersebut sebagai berikut. Guru sekolah minggu dari HKBP Kayu Mas melayani di HKBP Sutoyo Minggu 30 April 2023. Sermon di hari Rabu tanggal 19 April 2023. Guru sekolah minggu HKBP Resort Sutoyo akan melayani di HKBP Resort Jatinegara hari Minggu tanggal 7 Mei 2023. Sermon akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Kelima, jadwal pertanggungan sektor-sektor dan tuan rumah. Hari Kamis tanggal 20 April 2023, gereja kita akan melaksanakan pertanggungan sektor di rumah keluarga. 1. Nyonya Sianturi, Boru Nababan, alamat Jalan Kolonel Sutomo 3, nomor 57B, RT 7, RW 6, jam 19.30, sektor Perdatam. Kedua, PRP Nainggolan, Boru Siagian, Jalan Kamboja 5, RT 14, RW 1, nomor 36A, jam 19.30, sektor Cipinang Asam. Ketiga, di rumah Nyonya Napitepulu, Boru Nainggolan, Jalan SMA 14 Barat 2, RT 3, RW 4, masuk jam 19.30,
sektor SMA Semea. Keempat, di rumah Nyonya Situa MP Silalahi Boru Opusunggu, Jalan Kaca Jendela nomor 19, masuk jam 19.30, sektor Kalibata. Keenam, pelatihan Sintua atau calon Sintua HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Sabtu tanggal 29 April 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan pelatihan Sintua atau calon Sintua bertempat di HKBP Duren Sawit mulai jam 8.30 sampai dengan selesai secara onsite. Peserta setiap gereja masing-masing 4 orang. Panitia juga akan melaksanakan pembekalan dan pelatihan pendahuluan kepada Sintua dan calon Sintua secara online yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 mulai jam 10 WIB. Dihimbau kepada seluruh Sintua dan calon Sintua untuk mengikuti secara Zoom dan dapat mendaftar dengan mengisi Google Form yang disediakan panitia. Ketujuh, pra pesta ulang tahun pembangunan dan parheheon perempuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka merayakan pesta ulang tahun pembangunan dan parheheon perempuan HKBP Sutoyo, gereja kita akan mengadakan kegiatan perlombaan pra pesta sebagai berikut. 1. Cerdas cermat Alkitab atau CCA dan buku ND, peserta 3 orang untuk 1 tim perempuan. Kedua, lomba memasak nasi goreng, peserta 5 orang untuk 1 tim, gabungan perempuan dan ama. Ketiga, merias diri sendiri, individual, peserta 1 orang perempuan. Pendaftaran lomba dimulai Minggu tanggal 2 April 2023 dan penutupan pendaftaran lomba di hari Minggu tanggal 6 Mei 2023. Untuk pendaftaran lomba dapat menghubungi Inang Nyonya Pendeta S. Tugatorop, Puru Siregar, nomor HP terlampir. Diharapkan setiap sektor untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kedelapan, pesta ulang tahun pembangunan dan perheheon perempuan HKBP Sutoyo, Minggu 28 Mei 2023 adalah acara puncak pesta ulang tahun pembangunan dan parheheon perempuan HKBP Sutoyo. Ibadah jam 6, jam 8.30, jam 11, dan jam 15 WIB akan dilaksanakan di Gedung Geraha D5 dimulai jam 8 WIB. Ibadah jam 18 tetap dilaksanakan di Gereja HKBP Sutoyo. Pesta ulang tahun pembangunan dan perheheon perempuan HKBP Sutoyo bertujuan untuk penggalangan dana, pembangunan gedung sekolah minggu, dan ruang serbaguna HKBP Sutoyo. Penggalangan dana tersebut diharapkan dari komitmen jemaat, lelang ulos kain, dan lagu, siluas sektor, kategorial, dan paduan suara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus, Galatia 6 ayat 2. 9. Tim multimedia dan soundman. Gereja kita membutuhkan beberapa tenaga untuk multimedia dan soundman. Bagi jemaat HKBP Sutoyo yang bersedia untuk ikut melayani di bidang multimedia dan soundman dapat mendaftar ke sekretariat gereja. Ke-10, sumbangan. Diterima sumbangan dari paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo, bunga altar Minggu 16 April 2023. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barkode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang kami hormati Abang Pendeta Resort, Pendeta Fungsional HKBP Sutoyo, dan semua para lado dan jemaat HKBP Sutoyo yang berkumpul di tempat ini. Saya mewakili tim panitia pembangunan gereja HKBP Sutoyo
2022-2024 mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sosialisasi terkait kegiatan panitia pembangunan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dimulai dari terbentuknya panitia pembangunan HKBP Sutoyo di bulan Agustus tahun 2022, dilanjutkan dengan renovasi lantai 3 dan 4, serta kamar mandi yang sudah selesai pengerjaannya dan sudah digunakan oleh anak sekolah minggu, sampai yang sedang progres pekerjaan pondasi lift seperti yang sama-sama kita lihat di bagian depan gereja kita. Demikian juga dengan liftnya sudah sampai di gereja kita. Semuanya ini atas kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, serta dukungan dari amang-inang saudara sekalian, baik berupa doa maupun material. Selanjutnya, tugas kami panitia pembangunan adalah pengadaan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna yang rencananya akan dibangun di atas tanah hasil pengadaan dari panitia pembangunan terdahulu, yaitu tim 21. Seluas kira-kira 1.000 meter persegi di belakang gereja HKBP Sutoyo. Kami ucapkan terima kasih untuk panitia pembangunan tim 21. Adapun rencana gedung yang akan dibangun tersebut, selain peruntukan untuk sekolah minggu, dapat digunakan juga sebagai ruang serbaguna yang bisa dimanfaatkan khususnya jemaat HKBP Sutoyo dan juga sebagai lahan parkir pada kebaktian minggu. Untuk pembangunan tersebut pasti dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Berangkat dari situ, panitia pembangunan sudah menentukan 2 sumber dana utama, yaitu dari eksternal dan internal. Untuk sumber dana internal, panitia pembangunan berencana mengadakan penggalangan dana pada pesta pembangunan yang akan digabung dengan hari ulang tahun HKBP Sutoyo ke-49 dan puncak acara Parheheon Parupuan yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 mulai pukul 8 pagi bertempat di Gedung Graha Delima. Kebaktian pukul 6, pukul 8.30, pukul 11, dan pukul 15 akan ditiadakan di gereja HKBP Sutoyo. Dan kita bersama-sama mengadakan kebaktian pada pesta tersebut. Adapun bentuk acara pada hari tersebut dimulai dengan kebaktian minggu, perayaan hari ulang tahun HKBP Sutoyo ke-49, bersamaan dengan puncak acara Parheheon Parupuan, makan siang bersama, dan dilanjutkan acara pesta pembangunan. Dalam rangka penggalangan dana tersebut, akan diadakan beberapa sumber dana. Yang pertama, partisipasi atau janji iman dari RUAS. Panitia beserta Perhalado akan mengunjungi RUAS untuk menyatakan partisipasi atau janji imannya untuk jangka waktu sampai tahun 2024 agar rencana pembangunan gedung ini bisa terlaksana. Mohon kesediaan amang-inang dengan hati yang lebar untuk komitmen tersebut. Yang kedua, silua sektor untuk kategorial dan paduan suara. Silua ini yang akan diserahkan pada puncak acara dari masing-masing sektor kategorial maupun paduan suara. Yang ketiga, lelang ulos. Panitia juga akan mengadakan lelang ulos yang sudah akan ditawarkan dalam minggu-minggu ke depan ini. Sampai puncak pesta pembangunan, mohon kesediaan amang-inang saudara sekalian untuk turut serta dalam lelang tersebut. Ulos akan diserahkan pada puncak acara pesta pembangunan tersebut. Yang keempat, lelang lagu dari anak sekolah minggu dan lagu artis. Untuk itu kami panitia pembangunan mengundang amang-inang Naposo Bulung dan semua jemaat untuk sama-sama berpartisipasi untuk menghadiri acara tersebut. Acara ini diadakan dari kita dan untuk kita, sehingga pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna dapat terlaksana.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta ku cinta, ku sembah, haleluya. With all His grace, take them all my fault and covered my soul. Invite Him, Jesus, exalt Him, Jesus, give all respect, adoring, thanksgiving to Jesus.
Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bani yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 36, mulai dari ayat 22 hingga ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka.
dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernah seorang tokoh berkata begini, kehancuran sebuah agama bukan datang dari luar diri dari agama itu sendiri, tetapi satu agama hancur adalah oleh karena penganut-penganutnya. Setelah saya baca nats ini, saya merenung tentang itu. Bagaimana mungkin ya bahwa penganut agama itu sendiri menghancurkan agamanya sendiri. Setelah saya baca nats ini, mungkin sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yehezkel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa di mana kamu datang. Saudara-saudara, kekristenan bisa hancur bukan oleh karena agama yang lain, tapi kekristenan hancur bisa dilakukan oleh orang Kristen itu sendiri. Gereja hancur bukan oleh orang lain. Gereja yang saya maksudkan persekutuan orang percaya, bukan fisiknya. Artinya kalau memang di tengah-tengah persekutuannya tidak ditemukan lagi apa yang disebut dengan ketaatan, tidak ditemukan lagi kesetiaan, sehingga seperti dikatakan oleh nats ini tadinya, nama Tuhan dinajiskan. Nama Tuhan jadi buruk. Makanya dilanjutkan oleh tokoh ini, dikatakan sebuah agama akan berkembang jika dari para penganutnya masih ada keteladanan. Kalau masih ada hal-hal yang dapat ditiru, kalau ada hal-hal positif yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Saudara terkasih, pada masa Nabi Yehezkel ini, suara kenabiannya di tengah-tengah bangsa Israel, di samping mereka bangsa yang terbuang, tapi mereka terbuang adalah karena dosa-dosa mereka, karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaksetiaan mereka. Karena mereka telah menghadirkan berhala-berhala lain, Allah-Allah lain, sembahan-sembahan lain, sehingga Tuhan murka.
harus menghukum bangsa ini menjadi bangsa yang terbuang di tengah-tengah negara Babel pada saat itu. Tapi di samping itu, bahwa pada masa Nabi Yehezkiel ini, kondisi masyarakat Israel baik menyangkut masalah moral hancur berantakan. Justru itu kenapa Tuhan menuduh mereka bahwa namaku telah kamu najiskan. Nama Tuhan semakin buruk di mata bangsa-bangsa lain. Karena ada pemahaman zaman dulu begini. Walaupun sebenarnya tidak menjadi ukuran, tapi ada pemahaman seperti itu. Jika satu bangsa takluk oleh bangsa yang lain, maka dianggap bahwa agamanya pun takluk. Apabila mereka memiliki keyakinan Tuhan yang berbeda, maka dianggap juga Tuhannya juga ikut takluk gitu. Kira-kira begitu. Sehingga di tengah-tengah pembuangan mereka dapat hinaan. Hinaannya sampai di mana kekuatannya Allah Israel yang katanya luar biasa, yang katanya dahsyat, yang katanya Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka dari perbudakan sejak dari Mesir. Dan yang terus melakukan perlindungan pada kehidupan mereka. Tetapi pada dasarnya bangsa ini harus menjadi bangsa yang terbuang. Dari pemahaman ini tentu sekali boleh kita katakan seakan-akan bahwa Tuhan orang Israel ikut juga takluk di dalamnya. Namun bukan demikian adanya. Allah kita, Allah Israel itu masih tetap hidup. Dan itulah rencana Tuhan bagaimana memulihkan mereka kembali. Mengembalikan mereka kepada kehidupan sejak semula atau kembali ke kampung halamannya. Saudara-saudara, ketika kita kembali ke awal tadi, satu agama bisa hancur, porak-poranda adalah oleh karena penganutnya. Eka Dharma Putra, seorang tokoh Kristen, guru besar di STT Jakarta ini, menuliskan sebuah renungan kira-kira begini digambarkannya. Bagaimana kita memahami kehidupan ini dan juga dunia kekristenan kita. Apakah kita kekristenan balon atau kekristenan telur katanya. Persamaannya sama-sama bulat, kan itu dia. Namun dia mengatakan balon bisa kita rekayasa sebesar apapun. Bahkan balon bisa membuat orang terbang, yang disebut dengan balon terbang, kan itu dia. Dengan membawa muatan. Bisa kita rekayasa warna-warni yang menarik. Apalagi anak-anak sangat senang dengan balon. Maka kalau ulang tahun pasti balon yang disediain. Anak sekolah minggu kita juga begitu. Tapi jangan lupa katanya balon tidak begitu lama dia akan kempes. Dan ternyata kalau diteliti di dalamnya apa isinya? Hanya udara. Dia kosong katanya. Tapi bagaimana dengan telur? Telur nampaknya sederhana, tidak terlalu besar. Tetapi jangan lupa, sebenarnya di dalam telur yang sederhana itu, yang tidak terlalu menarik itu, sebenarnya ada kehidupan. Ada kehidupan. Tapi akan tetapi katanya, adanya kehidupan di dalam telur jika telur dipelihara dengan baik. Jika kita mau melihat kehidupan dari sana, dia akan dierami dengan suhu tertentu. Tidak boleh di bawah, tidak boleh di atasnya. Sampai maksimal 40 derajat Celcius. Itu menurut pengetahuan ya. Bagaimana telur bisa menetas contohnya dengan normal.
dalam 21 hari. Akan tetapi telur bisa busuk. Tapi kenapa bisa busuk? Dia busuk ketika pemeliharaannya tidak benar. Pemposisiannya tidak benar, suhunya tidak benar. Mungkin terlalu panas atau mungkin terlalu dingin. Artinya bahwa dari sana perenungan kehidupan kita, baik hidup, baik dunia kekristenan kita. Di posisi manakah kita? Mungkin kita bangga seperti balon-balon tadi. Cukup berwarna-warni, besar, dan bisa kita arahkan sesuai dengan selera kita. Tapi bisa saja seperti telur, tapi jangan lupa. Harus telur yang terpelihara, yang pada satu masa, waktu tertentu, dia menetas, dia akan memberikan kehidupan. Demikian juga dengan keimanan kita katanya. Mungkin kita ibarat telur itu sendiri. Tapi jangan lupa, ketika kita tidak memelihara keimanan kita, bisa-bisa saja seperti telur busuk. Bayangin, mungkin kamu udah tahu. Seandainya sekarang dilempar telur busuk di sini, mungkin setengah dari kita akan mencium wewangian yang luar biasa. Lebih tajam dari parfum keluaran Paris. Itu ketika tidak tertata, ketika tidak dipelihara sama dengan iman kita. Maka iman kita bisa hancur, porak-poranda. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yehezkel di sini. Mereka porak-poranda sebagai bangsa, terutama sebagai bangsa pilihan Tuhan. Hilangnya ketaatan, hilangnya kesetiaan. Seakan-akan agama tidak memiliki pengaruh lagi di dalam kehidupannya. Dan ini yang menjadi persoalan kita di tengah zaman ini. Apakah agama masih punya pengaruh dalam membentuk moral, akhlak, kepribadian dari seseorang di tengah zaman ini? Atau agama hanya sekedar sebuah simbol, status, atau mungkin jatuh pada sebuah kebanggaan semu? Dibanggain, tapi semu. Apa agamamu? Dia bisa menunjukkan saya agama saya ini. Apakah engkau Kristen? Bisa menunjukkan bahwa dia Kristen. Tapi tak ada yang dapat dibanggakan dalam perjalanan hidupnya. Minggu yang lewat saya katakan dalam khotbah begini. Ada pernah seseorang menyampaikan, ini beliau sungkawa sebenarnya, ya. Katakan pada seseorang, wah kalau ini adalah sahabat kami. Sahabat kami katanya. Pada waktu hidupnya bersama dengan kami sangat banyak hal-hal yang diingat dari dia. Banyak hal yang bisa kami ingat dari sini. Tetapi tak satu pun yang pantas untuk ditiru gitu. Banyak hal yang diingat kesannya. Tapi tidak memberikan apa yang disebut dengan keteladanan. Kan sangat memilukan ketika seperti itu kondisi kehidupan orang-orang percaya. Kehidupan orang-orang Kristen. Banyak hal yang menarik memang dari dirimu. Banyak kesan dari dirimu. Tapi kesan itu tak akan pernah menjadi sebuah teladan dalam kehidupanmu. Tapi justru kebalikannya semakin menghancurkan atau merobohkan posisi kehidupan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, melalui renungan ini, dan memang adalah merupakan khotbah yang cukup tajam nas ini sebenarnya, yang mau disampaikan kepada umatnya pada saat itu. Di tengah perjalanan kehidupan kita sekarang, di tengah-tengah perkembangan teknologi, kemajuan yang sangat luar biasa, boleh dikatakan kita sangat senang dengan hal-hal yang baru. Sangat senang. Bahkan hampir setiap hari ada hal yang baru yang dapat kita lihat, saksikan. Apakah itu melalui sosial media kita,
Apakah melalui informasi-informasi yang cukup canggih di tengah zaman ini? Hampir setiap saat ada HP baru. Tertarik. Sama dengan mode ya, mode. Hampir setiap saat ada mode. Walaupun sebenarnya mode itu bolak-balik. Dulu saya ketika remaja, celana yang tren ketika itu adalah celana citprai. Di bawah kembang gitu loh. Dan hampir-hampir menyapu jalan gitu loh, saking kembangnya. Kemudian kita memakai sepatunya tinggi, namanya sepatu bulldog namanya kan. Kemudian sepatu ini agak harus tertutup sedikit gitu. Wah ini. Kemudian kita berdiri sambil cewek lewat kan itu dia. Wah ini cowok keren kan gitu pada zaman itu. Tapi kebelakangan hari berubah lagi. Celana sesempit-sempitnya kan gitu dia. Sampai membukanya 3 hari 3 malam gak selesai gitu loh. Saking sempitnya kan gitu ya. Berubah, itulah mode ya, berubah-ubah ya. Walaupun belakangan ini saya lihat banyak juga artis nyanyi pakai celana seperti saya masa remaja itu gitu. Citprai. Wow. Nah mulut dulu mesti zaman nangin naraku ati berubah-ubah. Walaupun kita sebut itu berubah-ubah, mode, dan itu kita katakan di zaman ini baru. Enggak, kalau menurut saya enggak baru. Orang saya udah duluan pakai yang gituan. Gitu. Dan halnya baru mulus di Eropa nih. Tapi bagaimana kita mau melihat dalam perjalanan kehidupan kita. Sedangkan kita manusia di dunia ini menginginkan hal-hal yang baru. Kita tidak setuju kehidupan kita begini-begini saja sepanjang zaman. Dari hari kemarin ada perubahan untuk hari ini. Dan hari ini ada perubahan untuk hari esok. Tentu itu menjadi dambaan kita. Tapi jangan lupa Tuhan juga mengharapkan seperti itu. Bagaimana kita juga memiliki kehidupan baru. Meninggalkan hari kemarin yang mungkin boleh kita katakan. Kita katakanlah mungkin sangat jauh dari Tuhan. Tapi hari ini menginginkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Agar kita setuju untuk membaharui diri kita. Apa yang dikatakan tadi dalam ayat 25 dan 26. Aku mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Hezkel kepada umatnya. Kamu akan saya tahirkan dengan air jernih. Memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang keras menjadi hati yang taat. Mulu di hata-bata itu lagi rohabatu gabe roha sibuk. Ya. Menjadi hal yang lembut. Kata baru. Ya. Kalau dikatakan di sini hati yang baru, roh yang baru. Dalam Alkitab kita ini, dalam berbahasa Yunani ada 2 kata baru. Dikatakan. Yang pertama kata neos. New. Baru bisa saja diukur menurut waktu. Contohnya tahun baru gitu. Hal baru oleh buatan manusia. Baju baru. Sebenarnya sebelumnya sudah ada baju. HP baru. Oh sudah lama. Ataupun ada hal-hal yang baru. Mobil baru. Seperti yang kita gambarkan tadi dengan mode itu. Sendiri ya. Artinya hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia dan ini selalu kita katakan baru. Ya. Tapi pada dasarnya bahwa apa yang dilakukan atau dibuat oleh manusia sekarang kita sebut itu baru, tapi sebelumnya barang seperti itu sudah ada.
Seperti yang saya katakan tadi, HP baru karena keluar tipe baru. Kita sebut itu HP baru. Padahal berpuluh tahun, 20 tahun yang lalu sudah ada HP. Bukan HP-nya yang baru, tapi tipenya yang baru. Kata kedua yang sering dipakai yaitu kata kainos. Kainos. Kainos itu baru secara hakiki, baru secara kualitas. Dan boleh dikatakan baru yang sebelumnya belum ada. Dan inilah yang dimaksudkan dalam firman ini. Kalau dikatakan tadinya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Yaitu hati yang baru yang sebelumnya belum kau miliki. Dan roh yang baru yang sebelumnya belum ada di dalam dirimu. Dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras, sudah kuberikan kepadamu hati yang taat, katanya. Jadi hal yang baru tadinya adalah baru secara hakiki, baru secara kualitas. Itu yang mau Tuhan berikan. Yang sebelumnya mereka tidak pernah melakukan pembaharuan di dalam dirinya. Kenapa Tuhan harus membaharui itu? Pertama, satu hal yang kalau kita lihat ya, dalam perjalanan hidup beragama pun demikian. Sepanjang orang penganut agama, agama apapun di dunia ini, ketika tidak mau membaharui dirinya, membaharui pemahamannya, bagi orang Kristen membaharui teologianya, pemahamannya tentang akan firman Tuhan, ada bahaya yang mengancam dia. Dia akan jadi sifat kefanatikan beragama, ketertutupan di luar daripada keimanannya, dan bahkan sampai tingkat membenci, menolak keyakinan yang berbeda dengan keyakinannya. Itulah iman yang tidak dibaharui. Dari mana buktinya? Yang kita rayakan minggu-minggu yang lalu, Yesus yang mati disalib. Pertanyaannya, siapa yang menyalib Yesus? Dan yang menuntut Yesus dihukum mati dan hukum salib, apakah ateis? No. Apakah komunis? Bukan. Tapi orang beragama yang sangat fanatik dengan agamanya, mampu mengatakan, bunuh, salibkan, berhutang nyawa. Apakah mungkin sebenarnya? Jangankan kita dari sudut iman, dari sudut logika aja dulu. Logika beragama ya. Harus keluar dari mulut orang yang fanatik dengan agamanya mengatakan begitu? Menurut saya tidak bisa diterima. Tapi kenapa itu bisa terjadi dari orang-orang Yahudi? Ketika mereka tidak mau membaharui baik pemahamannya tentang agamanya sendiri, pemahamannya tentang kehidupan, menerima seperti kita katakan, begitu berbeda dengan keyakinannya, dia akan menganggap itu musuh, dia akan menganggap itu dan akan mengisolasi diri dengan hal seperti itu. Itulah bentuk yang tidak mau untuk dibaharui. Maka jika Tuhan berkata melalui Nabi Yehezkel kepada umatnya di sini agar mereka akan dibaharui, agar mereka tidak menjadi kelompok atau bangsa yang seperti itu, tapi akan menjadi bangsa yang terbuka, yang mau dibaharui oleh Tuhan melalui kuasa rohnya. Agar hati mereka terbuka, pemahaman mereka terbuka, agar mereka tidak akan lagi menyembah keyakinan aneh ataupun berhala-berhala seperti yang digambarkan oleh Nabi Yehezkel di tengah-tengah nas kita pada sore hari ini. Persoalannya, maukah kita dibaharui sebagai dikatakan oleh topik kita, diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah, menurut kehendak Allah, menurut firman Allah. Hanya firman Tuhan yang mampu membaharui kita melalui Roh Kudus agar kita hidup baru. Sehingga kita juga
dapat memahami hal-hal yang baru. Ya. Beroleh kekuatan baru di setiap waktunya. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang pesan ketiga dari nats ini yang mau saya sampaikan untuk persekutuan kita pada hari Minggu ini. Taatilah firman Tuhan kini dan di sini. Ya. Taatilah firman Tuhan kini dan di sini. Ada sebuah ilustrasi gini ya. Ada seorang pemuda seperti kamu ini, yaitu orang yang sering jarang-jarang ke gereja gitu. Sering jarang ke gereja. Dan kemudian ketika dia beribadah seperti ini, dia berbincang-bincang dengan seorang penatua di gereja itu. Dengan bangganya dia bercerita, "Bapak, hamba Tuhan, minggu depan saya akan turis ke Israel dan juga sampai ke Sinai. Dan di sana saya akan berdiri di tempat Musa menerima ke-10 hukum Taurat, akan membacakan ke-10 hukum Taurat tersebut. Apakah tidak luar biasa hal tersebut, Bapak?" katanya. Kemudian sang pelayan ini mengatakan, "Oke, sebenarnya enggak ada pentingnya kau pergi ziarah ke Yerusalem dan berdiri di Sinai untuk membacakan ke-10 hukum Taurat seperti Musa dulu menerima hukum Taurat. Akan tetapi biarlah kau di sini, taatilah firman Tuhan kini dan di sini." Tidak pentingnya kau pergi ke sana kemudian kau berdiri membacakan ke-10 hukum. Kalau toh itu tidak membangun kehidupanmu, membangun iman percayamu. Begitu jauhnya kamu pergi ke sini hanya untuk membacakan itu, padahal di sini pun bisa kita baca. Dan kita renungkan seperti dikatakan, taatilah firman kini dan di sini. Dan inilah yang mau disuarakan oleh firman Tuhan juga untuk kita pada saat ini. Jika ini dulu disuarakan oleh Nabi Yehezkel di tengah-tengah pembuangan, tapi hari ini firman Tuhan berkata, taatilah firman kini dan di sini. Seperti topik minggu kita, mau dibaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Juga seperti nama minggu kita, Quasimodogenity, seperti bayi yang baru lahir. Bukan mengatakan bayi yang baru lahir itu tidak berdosa, ya, karena ada dosa warisan sejak dari Adam. Tetapi hati seorang bayi masih polos, belum ada, bahasa Medannya unek-unek, ya, nggak ada unek-uneknya, nggak ada niat jahatnya, selain daripada kepolosannya. Kalau dia haus dia nangis, cukup, wah gitu, kemudian ibunya akan menanggapi dia. Kalau dia basah, dia pipis, cukup menangis. Itulah kepolosan seorang bayi contohnya. Kedua, dia akan menggantungkan hidupnya hanya kepada ibunya. Dengan ASI contohnya, asupan ASI. Agar dia juga beroleh protein, beroleh vitamin, sehingga dia menjadi imun di dalam pertumbuhannya. Untuk dia dapat hidup, ketergantungannya, dia hanya pasrah kepada ibunya sendiri. Itulah baik, sama dengan kita. Kita berserah karena hidup kita ini adalah anugerah. Keselamatan yang kita peroleh itu ada anugerah, bukan karena kebaikan kita. Tapi itu adalah inisiatif Tuhan dalam membebaskan kita dari kenajisan kita, seperti dikatakan oleh firman Tuhan saat ini. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa. Bukan karena kamu saya bertindak, kata Tuhan,
Tapi ini adalah inisiatif saya, membebaskan kamu karena namaku telah dinajiskan oleh bangsa lain. Untuk itu melalui firman Tuhan pada saat ini, bagaimana kita mau merenungkan bahwa di setiap saat Tuhan menginginkan kita untuk mau membaharui hidup kita. Dan juga bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya ibarat telur tadi memberikan memang benar-benar yang adalah kehidupan. Dan yang terakhir mentaati firman Tuhan kini dan di sini, itulah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih dengan firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari Minggu ini. Tuhan telah mengingatkan kami agar kami menjadi teladan karena iman kami, karena kepercayaan kami. Menjunjung tinggi akan kekudusan-Mu, akan kebenaran daripada firman-Mu, sehingga orang lain juga beroleh kebenaran dari firman-Mu. Dan baharuilah kami Tuhan di setiap saat, karena kami tahu kami memiliki hidup yang penuh dengan dosa dan segala kekurangan. Namun pembaharuan yang dari Tuhan, itulah yang memampukan kami agar untuk hari esok hidup kami semakin dibaharui dan kekuatan kami juga semakin dibaharui, agar kami dapat memenangkan seandainya pun terjadi apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Tuhan juga berseru pada kami agar kami taat akan firman-Mu pada saat ini dan di tempat ini. Dan kami tidak akan menunggu besok. Dan kami tidak akan menunda-nunda. Namun firman-Mu telah menyuarakan bahwa Tuhan akan mentahirkan kami. Kau akan mencurahkan air jernih, mentahirkan kehidupan kami dari segala kekurangan, dari segala kenajisan kami, agar kami beroleh kehidupan yang baru. Berkatilah firman-Mu Tuhan yang menyapa kami pada hari Minggu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari mengumpulkan persembahan kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah langitnya, pujian hormat kuasa
Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan,
bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya kekasihi Engkau Tuhan. Tiada ganti seperti yang ada padamu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, when everywhere, all that I am, never just to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the work of Your hand. Forever I love You, forever I stand. Nothing compares to the promise I had in You. Marilah kita berdua menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan pada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama seluruh majelis dan yang melayani ibadah pada sore malam hari ini, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita, kebersamaan kita dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kami menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya apa? Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku Percaya